Kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan amal sosial. Kalau hidup kita di dunia, bapak-bapak dan saudara ini sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi rutinitas kita dalam berdoa, terutama habis sholat, di perkumpulan, di ratib-ratib. Ternyata doa ini, Rabbana, duh pangeran, hablana, berilah kami, Rabbana hablana, Rabbana atina, Rabbana ya Allah atina, berilah kami fid dunya hasanah, dalam kehidupan dunia ini kehidupan yang hasanah, kehidupan yang berkah, kehidupan yang baik. Ini tentunya permintaan kita. Wa fil akhirati hasanah, dan juga untuk kehidupan akhirat kita minta yang baik, minta yang berkah, minta yang enak. Cuman di sana ditambah wa qina adzabannar, dan kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ini sebenarnya permohonan ini menjadi tujuan kita hidup di dunia dan akhirat, adalah menginginkan di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Dalam kehidupan dunia, kalau kita ingin hasanah, ingin baik, tentunya harus yang kita lakukan adalah yang terbaik. Allah dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Dibeli dengan apa oleh Allah? Bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dengan surga. Ingat, kata-kata di sini adalah ampusahum wa amwalahum. Ampusahum, diri kita, ini akan dibeli oleh Allah. Amwalahum, harta kita, akan dibeli oleh Allah. Maksud dari pengertian dibeli di sini, Allah akan betul-betul memberikan kepada orang yang mau berjuang, yang mau serius menegakkan ajaran Allah, yang mau serius melaksanakan syiar-syiar Islam. Nah, seperti kayak begini, ini syiar Islam. Menegakkan, mendirikan pesantren, ini syiar Islam. Atau dakwah-dakwah yang karena Allah, yang serius, maka dirinya, yang namanya ampusahum ini kalimat jamak tunggalnya adalah nafsun. Nafsun itu diri pribadi ini. Wa amwal itu jamaknya adalah malun, harta. Kalau diri kita pribadi ini masuk pangkat kita, jabatan kita, status kita. Nah, ini termasuk diri. Kalau kita misalnya punya pangkat, punya kedudukan, tapi diperjuangkan, kita berjuang untuk di jalan Allah, ini namanya kita serius menjalankan apa yang dijanjikan Allah. Kalau harta, misalnya harta bisa tanah, bisa uang, bisa mobil, bisa sepeda motor. Kalau memang demi perjuangan, ini juga janji Allah. Nah, Allah itu akan membeli dengan jaminan surga. Kalau janji kita mungkin di masyarakat bisa iya, bisa tidak, bisa meleset, bisa ingkar, bisa lari. Tapi kalau Allah menjanjikan surga terhadap diri dan harta orang yang berjuang di jalan Allah, Allah itu shadaqallahul adzim. Allah itu maha menepati janjinya. Ada di sini. Nah, karena ada diri pribadi kita,
Kadang-kadang pribadi ini kan punya pangkat. Orang kalau punya pangkat, ini kadang-kadang kehancurannya tatkala dia posisi di atas adalah tidak adil. Tidak adil dalam bahasa agama ini zalim. Makanya orang yang duduk-duduk di pemerintahan kadang-kadang kalau sudah sikapnya tidak adil, maka dia zalim. Pangkat apa saja, kecenderungannya begitu. Wajar kalau sebelum terpilih kan biasa bengok-bengok, teriak-teriak, pilih saya, nanti akan saya bangunkan sekolah gratis, tidak bayar ini itu. Nah setelah jadi tidak ingat. Ini adalah bahasa umum yang terjadi di masyarakat. Makanya pangkat kedudukan ini diuji oleh iblis. Iblis ini datang menggoda kepada orang-orang yang punya pangkat adalah bersikap tidak adil. Dengan ketidakadilannya lahirlah yang namanya korupsi, kan begitu kalau terjadi. Orang yang alim juga kadang-kadang, orang yang alim ini diuji juga. Iblis datang kepada orang-orang yang ngaku ustadz, yang ngaku kiai, yang ngaku ajengan, yang ngaku ulama, diuji dengan sikap iri hati. Jangan dikira para ustadz ini tidak banyak iri hatinya. Kadang-kadang kita terjun dakwah di mana tempat, ustadz setempat itu banyak yang begitu. Misalnya ke Denpasar, kadang-kadang meremehkan. Ini tidak ngerti bahwa iblis masuk menggoda dengan iri hati. Ala ilmu ini gak sepiro, aku mondok 200 tahun setengah. Ini mudah, karena sikap iri inilah akhirnya antar ustadz, antar kiai, antar guru ngaji kadang-kadang bisa saling tidak akur. Ini yang terjadi karena ujian yang begitu itu sudah nyata, was-was dari iblis. Kalau kita berbicara jabatan tadi tentang diri, apakah ada pejabat yang sombong? Ada. Pejabat yang sombong namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini sombong. Ada orang yang pinter agama sombong, ada juga. Makanya di sini kalau kita berbicara sombong karena ini urusan hati, cara merendahkan kesombongan hati adalah melihat asal diri kita. Sering saya katakan, kalau telur di pasar dijual cepat laku, cepat habis. Coba kalau air mani kita taruh di botol jual di pasar, mungkin 1 hari dilihat orang nggak noleh, 2 hari 3 hari nggak akan pernah laku. Di mana dan siapa orang yang akan membeli air mani per botol yang dijual di pasar? Yang ada hanya madu. Ini asal kita. Asal kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir kita adalah bangkai yang orang tidak sudi untuk melihat bangkai itu sendiri. Nah kalau kita berpikir dari hina ke hina ini, tentunya kita sadar, buat apa saya sombong, buat apa sampean sombong, buat apa orang-orang yang punya kedudukan status ini sombong. Karena apa? Akhirnya adalah jadi bangkai. Ini jadi perhatian kita sebenarnya. Itu kalau diri kita. Kemudian harta. Nah di harta, saat diuji harta, manusia ini kadang-kadang bangga. Padahal di agama sampai ada yang namanya zakat, yang namanya infak, yang namanya sodako. Ini adalah yang saya sebut dengan amal atau perbuatan sosial yang dampaknya sangat positif kepada orang lain. Amal-amal sosial ini sangat berdampak ketimbang amal kita pribadi. Makanya ada soleh secara sosial, ada soleh secara individual. Kalau soleh secara individu, secara perseorangan, secara tibian, kalau bahasa Madura, ini adalah amal yang sebagaimana kita lakukan. Contoh, kita sekarang beramal sholat tahajud 1000 rakaat, haji sudah 10 kali, pokoknya luar biasa, umroh sudah ratusan kali, tapi ada tetangganya tidak makan.
amalnya ini akan sia-sia. Nah ini karena apa? Karena amal atau soleh secara individu ini untuk kita, tapi kalau soleh secara sosial ini untuk orang lain. Makanya di sana kalau ada orang kaya tidak zakat, ini resiko. Makanya dianjurkan zakat kalau sudah haul, sudah nisab, dianjurkan zakat karena di sana ada harta, ada haknya orang miskin. Begitu orang kaya ini tidak berzakat, inilah yang akan jadi penyakit. Karena apa? Haknya orang miskin kena makan. Makanya amal sosial di sini penting. Nggak ada orang yang namanya ahli beramal miskin, itu tidak ada. Cuman setan ini menggoda. Kalau ada orang ahli amal digoda, ojo beramal, awakmu duwe 1000 saiki diamalne sesuk ape mangan nopo, engko melarat. Ini godaan setan. Tapi kalau memang berani betul, jaminan Allah sudah tidak ada masalah tadi. Urusan harta Allah jamin dengan surga. Ini kalau harta. Diri kita juga demikian, ada jaminan. Makanya jangan sampai kita tidak berani tampil ke permukaan untuk syiar agama gara-gara ketakutan kita dengan permainan was-was iblis. Nah di sini makanya semua itu harus dibiasakan. Contoh, kalau kita mau belajar tinju, tentunya latihan tinju. Kalau ingin jadi petinju, tentunya latihan tinju dibiasakan. Kalau kita ingin jadi orang dermawan, ya dibiasakan memberi. Walaupun dikit ada anak kecil beri 1000, dikit ada anak lewat ya 500 rupiah, dibiasakan. Karena latihan jadi dermawan pasti dan insya Allah jadi dermawan, karena latihannya biasa. Jangan latihan kemiskinan. Orang yang latihan miskin itu banyak di pinggir jalan, yang tangannya menengadah, nyun paring pak. Nah, ada di swalayan pak, minta pak saya butuh makan. Ini latihan miskin. Karena kebiasaan minta begitu, ya akhirnya hidupnya tetap melarat, sampai mati tetap minta. Makanya kita coba, kita alihkan hati kita agar latihan menjadi orang kaya dengan senang memberi. Kalau sudah latihan itu, pasti kita akan menjadi orang dermawan. Dan janji Allah tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Janji Allah akan diberikan surga. Nah ini jaminannya. Nah tentunya dengan jaminan ini hati itu harus kuat. Karena apa? Karena ini adalah merupakan janji Allah terhadap kita agar kita menjadi manusia yang betul-betul menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu tentunya. Nah kalau sudah apa yang kita lakukan semacam ini, misalnya ini diri kita berzikir, diri kita baca sholawat, diri kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian dari bidang harta ini jamuan, ada sumping, ada kacang. Ini kalau disingkat namanya pincang. Nah, sumping dan kacang kan begitu. Sing rompol untine gak iso makan. Nah di sini. Nah makanya ini termasuk bagian dari sodako, bagian dari harta. Nah kita tadi. Nah kalau memang kita ikhlas karena Allah, hati kita murni karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan surga tentunya. Amin, mudah-mudahan semua barokah. Ini sekedar singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.